Akhir cerita sekolah, karya Zalfa Zahira Khairunisa. Matahari mulai keluar dari rumahnya bersiap untuk menyinari bumi. Daun-daun pohon melambai-lambai sebab diterpa angin pagi, ditemani kicauan burung yang berterbangan di langit lapangan upacara. Semua siswa disiapkan berbaris sesuai kelasnya untuk melaksanakan upacara bendera. Putri yang saat itu sedang berjalan untuk berbaris di barisannya melihat seekor kucing yang terlihat sakit. Namun hal tersebut diabaikan karena Hira menarik lengan Putri untuk segera lari ke barisan. Seluruh siswa kelas 11 PSPT sudah berada dalam barisan. Upacara pun berjalan dengan lancar dan hikmat. Suara semut pun tidak terdengar, hingga beberapa saat terdengar suara dentuman keras yang berasal dari gedung EIN. Seluruh peserta upacara menjerit histeris karena hal yang mereka lihat, seorang siswa yang jatuh dari lantai 2 gedung tersebut. Guru-guru, PMR, PKS, dan lainnya berlarian menghampiri seorang siswa tersebut. Namun, siswa tersebut berdiri kembali dengan keadaan tidak biasa. Kulitnya pucat dengan urat hijau yang merambat di dalam kulitnya, berdiri dengan mematah-matahkan lengan, kaki, dan badannya. Guys, kayaknya kita sering lihat deh keadaan ini di film-film. Dan kemarin-kemarin juga kita udah ngomongin hal belum sempat menyelesaikan pernyataannya. Siswa tersebut menggigit salah satu petugas PMR yang hendak menolongnya. Tanpa berpikir panjang, segera Hira menarik lengan teman-temannya untuk berlari karena ia sudah memahami keadaan ini. Mereka pun berlari ke arah kantin sesuai instruksi Hira. Keadaan sekolah sudah kacau. Banyak orang yang berlarian ke sana kemari seperti semut yang mengacau. Hira dan Putri mengambil stok makanan berat seperti roti dan sisa nasi yang masih utuh. Haura dan Caca mengambil minuman dan makanan yang perlu dibawa lainnya. Muti mengambil obat-obatan yang ada dan barang-barang yang akan diperlukan nantinya, seperti salatip, gunting, pisau, korek api, dan lainnya. Begitupun Salsa dan Bella yang bantu mengemas barang lainnya. Setelah semua siap, mereka berlari ke arah kelas. Namun saat di dekat aula, Berli terjatuh tersandung batu besar. Belum sempat dibantu teman-teman yang lain, Berli terkena gigitan yang mereka sebut zombie. Zombie yang lain ikut menggigit Berli hingga darah bercucuran kemana-mana. Keadaan sudah tidak bisa disepelekan karena makin banyak zombie yang berlarian ke arah mereka. Akhirnya mereka pun sampai di ruang kelas mereka, yaitu ruang teori PSPT, yang mana di kelas itu terlihat beberapa temannya, yaitu Hilman, Zen, dan Bagas yang diam termenung, bingung tidak tahu harus apa. Segera mereka menutup semua jendela dan mengganjal pintu menggunakan meja-meja. Satu persatu mereka terjatuh dengan keringat yang bercucuran dan tatapan yang kosong. Tak menyangka semua akan seperti ini. Hira membagikan air botol yang sudah mereka bawa dari kantin. Tak lama, terdengar suara larian mendekat ke arah ruang kelas yang mereka tempati, entah itu dari orang yang selamat ataupun zombie yang memburu mereka. Guys, ini bukan waktunya kita diam aja. Ayo cari cara buat kita kabur dari sini, ucap Caca. Bukannya ruangan ini nyatu sama ruangan alat dan ruang artistik kan? Ditambah kedua ruangan itu juga masih dikunci deh. Hira berpikir sejenak, kemudian memberi ide. Oke, nice. Semua bawa HP kan? Siapa yang mau ngorbanin HP-nya? Mereka pun kembali mendiskusikan cara mereka keluar dari tempat itu. Zen mengecek ponselnya, membuka sosmed yang ia punya, dan menemukan sebuah berita. Ternyata penyebab dari semua kekacauan ini adalah virus rabies yang ditemukan pada hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Penyebarannya lewat gigitan dan infeksi luar.
Saat seseorang digigit hewan rabies, virus tersebut masuk ke otaknya sehingga perilaku mereka tidak terkendali, menjadi ganas, tidak memiliki akal sehat, bersikap seperti hewan dan monster, juga rasa haus yang hebat menyebabkan mereka menginginkan darah. Hari pun semakin gelap, waktu yang pas untuk melakukan aksi mereka karena pada saat malam hari memudahkan mereka untuk bersembunyi dan melarikan diri. Jendela kaca yang menyatu dengan ruang artistik dibuka perlahan agar suaranya tidak menarik perhatian para zombie yang berada di luar kelas. Zen dan Hilman loncat ke ruang artistik dari jendela kaca dan melihat kondisi ruang artistik. Gelap dan kosong, bagaikan malam tanpa bulan. Kemudian mereka berdua pun masuk ke ruangan alat untuk mencari kunci pintu ruang artistik. Tak butuh waktu lama, Hilman menemukan kunci yang mereka butuhkan dengan bantuan senter. Perlahan, Hilman membuka pintu ruang alat yang menghadap langsung keluar. Pada saat yang sama, Hira, Putri, Bagas, Caca, Haura, dan Muti menyingkirkan sedikit meja yang menghadang pintu kelas. Kemudian mereka berpindah ke ruang artistik. HP milik Haura disimpan di kelas tersebut dan HP milik Caca disimpan di ruang alat. Setelah menyelesaikan tugas masing-masing, mereka kembali berkumpul di dekat pintu ruang artistik. Tak lupa membawa barang-barang yang mereka perlukan. Hira memencet tombol call di room chat grup yang berisi kontak Haura dan Caca. Ponsel milik Haura dan Caca berdering keras di antara heningnya malam tersebut. Para zombie berlari ke arah sumber suara dengan ganasnya. Di saat para zombie sibuk menghampiri sumber suara, Hira dan teman-temannya pergi keluar ruangan tersebut, menaiki tangga satu persatu yang letaknya persis sebelah ruang artistik. Hilman memimpin jalan dan Zen berjaga di belakang barisan. Semua berpegangan tangan dan mereka mencapai anak tangga terakhir. Hilman melihat keadaan. Terdapat beberapa zombie yang berkeliaran di sekitar lorong yang akan mereka lewati. Panik. Kepanikannya membuat Muti tidak berpikir panjang, berbalik dan ingin kembali ke kelas yang tadi mereka tempati. Keputusannya salah. Saat berlari, sangat terdengar hentakan kakinya, membuat semua zombie yang ada di situ menoleh dan menghampirinya. Teman-teman yang lain kaget, terdiam di tempat, tidak terpikirkan sebelumnya oleh mereka bahwa Muti akan nekat berlari. Hira ingin sekali berlari dan membantu Muti, namun sebuah tangan menarik Hira. Kini, mereka sedang berada di ruang perpustakaan. Pandangannya menelusuri sudut-sudut perpustakaan tersebut. Sedih, banyak temannya sudah menjadi korban kekacauan ini. Mereka semua lelah dan memutuskan untuk beristirahat di ruang perpustakaan ini. Pagi hari tiba. Hira membuka gorden yang menutupi jendela perpustakaan yang menghadap ke gerbang sekolah. Teman-teman yang lain menghampirinya, ikut melihat keadaan di luar sana. Darah di mana-mana, parkiran kotor sangat berantakan, dan zombie berkeliaran di mana-mana. Mereka harus memutar otak lagi. Terlintas sebuah ide di kepala Haura. Yang lain ikut berpikir, dan mereka sepakat untuk memanfaatkan bel sekolah pada saat jam istirahat. Zen memperhatikan situasi di luar jendela perpustakaan dan dia melihat beberapa zombie di depan ruang perpustakaan. Banyak zombie yang berjalan di lorong dekat perpustakaan. Saatnya istirahat pertama. Pintu dibuka perlahan. Menunggu petunjuk dari Zen, lalu semua orang berlari menuju ruangan yang terdapat tangga yang menghubungkan ke atap sekolah. Zen memimpin di depan, Hilman dan Bagas menjaga di belakang. Karena bel berbunyi sebentar, perhatian para zombie tertuju pada mereka yang berlari. Semua orang memasuki ruangan dengan tangga. Mereka cepat-cepat membuka pintu atap sekolah dengan zombie yang mengejar mereka.
Tapi pintu atap sekolah sulit dibuka. Tapi mereka tidak pantang menyerah dan terus membuka atap sekolah itu. Akhirnya pintu atap sekolah pun terbuka. Mereka cepat-cepat menuju atap sekolah. Lalu pintu ditutup rapat-rapat agar zombie tidak masuk. Setelah mencapai atap, mereka segera membuat tulisan SOS yang berarti meminta pertolongan. 1 jam, 2 jam, tidak muncul juga helikopter penyelamat hingga mereka lelah. Matahari sudah mulai turun dan akhirnya digantikan oleh bulan ditemani sunyinya malam dan dinginnya udara. Usaha mereka tidak sia-sia karena helikopter penyelamat datang menghampiri mereka. Satu persatu mereka dicek untuk memastikan bahwa mereka sehat dan belum terkena virus. Akhirnya mereka dibawa oleh tim penyelamat ke tempat penampungan.